Record juga siapa tahu jaringan Reski ngambek-ngambekan gitu ya. Oke, untuk pertama-pertama kemarin siapa yang saya lihat udah buat ya? Amalia kayaknya. Amalia, monitoring Amalia. Bentar Pak ya. Saya pakai jilbab dulu Pak. Nggak apa-apa, off cam juga nggak masalah. Nggak masalah. Ini fleksibel ya, saya on cam atau off cam karena saya mau Pak, bisa Pak. apa namanya lumayan lama nih durasinya nanti. Oh ya, for your information juga ada senior kita, Apriandi ya, yang sudah melalang buana, memakan asam garam dunia filter. Ini monitoring di. Ya. Assalamualaikum semuanya. 2015 nih ya? 2016 Pak. 16. Kelamaan kalau 15. Waduh, kalau 15 berarti sebentar lagi. Shoo. 16 bakal coba sharing terkait hal-hal teknis yang mungkin bisa menambahkan kalian. Amalia, monitoring Amalia malah hilang. Hey. Ya Pak, hadir Pak, hadir. Ya. Oh, udah buat filter kemarin ya? Iya. Berapa layer atau kombinasi tuh Amalia? Yang mana Pak? Filter yang mana? Yang mana? Kayaknya yang ada lagunya deh. Ada musik. Yang ada lagunya itu 2 sih Pak. 2. Iya. Pakai load di Lightroom ya? Iya. Loadnya dari itu berapa detik sih lagunya? Amalia? Lagunya saya sih ngaturnya dari detik ke 8 sampai ke 1 menit deh kayaknya Pak. Ya 53. Nggak nyampe 1 menit deh. 53. Ya, karena kan biasanya looping aja kan? Iya, looping dia. Berapa lama tuh ininya di accept sama Spark-nya Amalia? Sehari aja Pak, saya juga kaget. Sehari aja kemarin tuh. Tiba-tiba buka lagi besoknya udah di ACC. Oh gitu. Iya. Satu itu aja atau ada beberapa? Ada beberapa sih Pak. Tapi waktu itu saya uploadnya satu-satu Pak. Oh nggak sekaligus? Nggak sekaligus. Oke. Paling nanti ini buat teman-teman semua ya. Jadi kan saya bilang di mata kuliah ini nanti paling nggak outputnya produk ya. Outputnya itu produk dan silakan diinventaris dari sekarang. Kalau Spark Air ya berarti nanti ada link sama kapan di-share. Misalnya kayak Amalia tuh udah seminggu misalnya. Sama nanti setelah udah sampai masanya UAS, nanti saya bakal minta kalian untuk bisa capture statistiknya yang ada di Spark. Ini saya coba tampilin ya statistik Spark AR saya yang di browsernya sebentar. Dan setelah ini saya bakal ngobrolin langsung ke Bang Andi, Apriandi. Oke. Udah kelihatan belum sih? Ini saya share screen monitor. Sudah. Kelihatan Pak. Udah. Oke, di sini saya punya berapa ya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 filter dan sebenarnya ini filter basic ya. Layernya juga cuma 2 kalau nggak salah. Bahkan ada yang load-nya juga load biasa. Tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kalau kita ngomongin engagement ya, kata ini kayaknya udah sering banget kita dengar gitu dan lain sebagainya. Untuk apa sih sebenarnya engagement ini? Gitu? Dan gimana cara dapatkannya? Ya gampangnya adalah ini kayak apa yang orang interaksikan di dalam konten kita gitu. Nggak cuma filter doang sebenarnya, nggak cuma sosial media doang, tapi juga terkait sama data
waktu. Di sini kita bisa lihat ya, waktu per tanggal, terus juga naik turunnya secara statistik, terus juga bisa di di split dan lain sebagainya. Kelihatan share-nya berapa, save-nya berapa, dibuka berapa, capture-nya berapa gitu. Sebenarnya data ini untuk siapa sih? Data ini sebenarnya kita bisa, kalau di penelitian ini bisa jadi validasi sebenarnya. Validasi seberapa jauh apa yang kita hasilkan itu dipakai. Biasanya dibatasin ya. Dari sebulan, 3 bulan, atau per minggu misalnya. Atau bahkan ada yang per hari. Nah, dari sekian banyak kebiasaan mungkin bisa saya bilang, filter yang nggak seberapa bagus ini gitu ya, berbanding lurus dengan jumlah interaksi real yang ada di Instagram atau di sosial media kita. Mungkin nanti hal-hal lebih pahitnya bakal disampaikan sama Apriandi ya. Karena bukan jumlah follower juga sih. Seberapa jauh konten kita bakal dilihat orang, itu juga berkorelasi dengan insights yang ada di sini. Sebenarnya nggak cuma postingan filter ini ya, tapi juga konten kita yang ada di sosial media. Taruhlah Instagram sebagai fokusnya. Apa pentingnya Pak kita coba belajar ini gitu, atau kita lihat ini? Ya, pertama ini sebagai dari sekian banyak contoh implementasi teknologi dan bisa di tracing gitu. Ini sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan konvensional augmented reality apps yang ada di Google atau di sekitar kita biasanya. Dan bisa jadi ladang pemasukan juga sebenarnya. Tapi kalau keadaan hari ini sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu yang bisa order dan lain sebagainya ke kita. Gitu. Kalau saya sih nothing tulus ya. Saya nothing tulus dari sekian banyak filter ini ya saya pakai untuk seru-seruan doang gitu. Tapi buat kalian apakah bisa dijadikan penelitian atau malah ladang pemasukan gitu ya, tergantung lagi. Gitu. Mungkin ada beberapa yang udah follow Instagram saya gitu. Saya juga nggak terlalu sering pakai filter, tapi filter yang saya suka tuh yang cordial. Dia agak retro gitu loh, kuning gitu, sebagai sesuai dengan display picture-nya. Oke, yang harus disiapkan pertama sih nama ya, atau tema filternya, terus juga ada icon dan lain sebagainya. Saya rasa semuanya udah pernah lihat gitu, tapi nggak semuanya pernah coba. Oke, mungkin itu dari saya untuk Apriandi. Dari sekian banyak teman-teman ini, yang kreatif itu banyak ya. Saya yakin sekali gitu, banyak sekali teman-teman kita yang kreatif, dan selayaknya orang kreatif biasanya tidak terlalu nyaring di dunia nyata atau di kehidupan media sosial, dan biasanya memang pakai sesuatu yang memang ada identitasnya dengan hal kreatif tersebut. Second account lah, atau account khusus desain dan lain sebagainya. Apakah nggak apa-apa begitu? Ya nggak apa-apa juga. Oke, Apriandi, silakan. Saya persilahkan gitu ya. Kalau mau share screen, silakan share screen. Dan ini sudah di-record dari tadi. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya juga sebenarnya bingung ya, mau mulai dari mana. Apakah kita mulai dari beberapa filter yang setelah saya buat. Ntar saya coba share screen dulu. Cuma ini agak ribet. Sudah ada kelihatan ya? Kelihatan, Di. Teman-teman tolong respon ya. Karena kalau misalnya terlalu sepi juga saya karena ini di record dan mungkin setelah ini nggak cuma di Google Drive tapi saya bakal upload di YouTube juga. Jadi interaksi kita sangat harus terlihat. Kayak tolong kerjasamanya ya. Oke, jadi filter yang ini barusan saya upload, kayaknya filter terakhir yang saya buat. View-nya juga sedikit ya, soalnya follower sedikit. Jadi di sini saya buat beberapa frame, banyak, lebih dari 5 mungkin. Nah, tiap frame itu, ntar dulu. Nah, tiap frame itu terdiri dari 4 tahap. Tapi semuanya terulang-ulang sih. Cuma nge-freeze frame, terus munculin kayak gini, apa namanya itu? Dari kita mulai dari shadow-nya dulu. Jadi di sini tuh ada tiga layar. Ada yang album itu yang kita bisa lihat dulu. Nah, album itu yang teks yang ini. Sebenarnya teks yang ini tidak bisa di-upload di di Instagram. Bakalan ditolak karena ini termasuk dalam statik. Jadi kalau misalnya kalian mau buat filter, itu usahakan filternya ikutin wajah atau ikutin gerakan wajah. Nah, kemudian ini freeze frame yang kedua yang saya buatin agak fit supaya tidak terlalu besar ya. Jadi agak kelihatan cocok gitu. Dan yang ini shadow, kenapa saya pisah shadow-nya? Saya buatin beberapa layar, shadow-nya saya pisahin karena kalau digabungkan, dia nggak bisa nampilin, nggak bisa ngefit screen-nya. Oke, mau jelasin apa ini? Nah, dari pembuatannya sendiri ini begitu banyak patch, lebih dari sehari juga saya buatnya. Dan banyak juga memakai tekstur, materialnya sendiri yang saya pakai semuanya flat, nggak ada yang lain lagi. Beberapa juga saya pakai ya buat shadow. Semua materialnya juga saya samain semua, jadi setiap frame ini materialnya sama semua. Cuma karena apa dibuat double begini, soalnya kalau mau nge-freeze frame itu, kita mau berhentiin frame-nya itu harus pakai material ya. Jadi harus buat beberapa material sesuai dengan jumlah yang kita mau berhentikan atau freeze-kan videonya. Juga saya patch yang buat sendiri. Kalian sudah pernah coba buat filter seperti ini? Atau yang seperti kalian pernah lihat nonton di YouTube, filter buatan YouTuber itu yang buat freeze frame pakai frame delay? Belum. Halo. Apa sudah ada yang pernah coba-coba buat atau cuma filter simpel seperti load dengan teks gitu? Kalau saya freeze frame belum pernah coba sih, Kak. Tapi kalau native UI udah pernah coba. Picker ya? UI Picker. Ya, UI Picker. Pakai script kah atau pakai patch doang?
Kalau saya pakai patch, Kak. Sebenarnya udah pernah coba pakai script juga, cuman gagal kayak error gitu kodenya. Oh, iya. Yang lain ada? Nggak ada ya? Ya Pak, belum pernah coba Kak. Belum pernah coba Kak. Sudah buat filter belum? Sudah pernah buat filternya? Belum pernah sama Belum. sekali? Baru niat. Belum. Jadi kalian sudah tahu nggak masalah berapa maksimal wajah yang bisa dideteksi di sini? Terus apa aja fungsi-fungsi yang lainnya? Belum. Belum tahu. Oke, kalau gitu kita mulai dari situ aja kali ya. Kalau di sini sudah lumayan susah. Jadi kita mulai dari awal aja kali. Bentar ya. Sudah kelihatan? Kalian sudah install semua ada? Udah Kak. Coba buka dulu. Kita coba buka sama-sama atau gimana. Supaya lebih paham lagi. Jadi di Spark Air itu ada batas maksimal untuk mendeteksi wajahnya. Berapa wajah maksimal yang bisa dideteksi di frame-nya. Maksimalnya itu dia ngedeteksi 5 wajah. Jadi kalau kita misalnya ingin buatin mendeteksi lebih dari satu wajah, kita harus buatin lebih dari satu face tracker. Dan face tracker itu indeksnya dimulai dari 0 sama seperti array dari 0. Jadi kalau kita mau buatkan 5 dari 0 sampai 4. Kemudian kita bisa pilih mau deteksi ini face tracker ini buat muka atau wajah yang keberapa. Misalnya ini kita pilih yang kedua. Sini yang ketiga. Ini yang keempat dan ini yang terakhir. Nah, ini juga kita bisa drag and drop ke patch-nya ya. Kita bisa pakai sini kita lihat indeks dari patch yang kita drag and drop ini 0. Itu artinya dia deteksi wajah yang pertama. Kita bisa lihat juga akunnya di sini 1. Berarti cuma ada 1 wajah di frame ini, di simulasi ini. Nggak bisa buat 2 wajah, soalnya nggak punya videonya. Kemudian kita masuk ke 3D position. Jadi ini adalah 3D position dari wajahnya. Misal kita mau buat plan ini, mengikuti pergerakan wajah ini, kita tinggal klik tanda panah ini di position dari plan-nya. Nah, otomatis dia bakal ngikutin pergerakan wajah, naik turun, kiri kanan, atas bawah, dan juga depan belakang, karena ini 3 dimensi ya. Nah, ini juga rotation, dia bakal ngikutin rotasi dari wajahnya. Salah, kita pakai rotation namanya itu. Kita pakai rotation dari plan-nya. Nah, bisa kalian lihat di belakang ini. Plan-nya itu ngikutin rotasi dari wajah orang ini. Salah satu cara yang lain kita bisa pakai, kita jadiin child-nya. Kita jadiin apa sebutannya tuh. Kita jadiin child-nya lah, child-nya dari face tracker ini. Oh ini sepertinya terlalu apa namanya itu? Dia bakal ngikuti real time, beda seperti yang tadi. Kalau kita tempel di sini.
dia juga bakal ngikutin, tapi apa namanya itu, nilai Z-nya ini dia lebih mundur lagi, lebih kecil lagi. Tuh. Lalu kita bedanya kalau kita pakaiin 3D position dari patch ini dengan jadiin child, lebih bagus kita jadiin child-nya aja. Tapi sebenarnya fungsinya untuk kita ambil 3D position dari patch ini, kita bisa ngambil cuma bagian, misalnya kita mau ambil gerakan kiri kanannya doang. Kita bisa pakai patch swizzle. Nah, jadi swizzle ini mengcapture atau mengambil beberapa atau satu apa sih sebutannya ya, X, Y, dan Z, nilainya dari tiga poin ini, X, Y, dan Z. X untuk kiri kanan, Y untuk atas bawah, dan Z depan belakang. Misalnya kita coba mau ambil yang X-nya doang, kita bisa langsung ketikkan aja X di sini 0, 0, 0. Jadi maksudnya gitu, kita ngambil nilai X-nya, sementara nilai Y dan Z-nya itu nilainya 0. Jadi tidak bakal berubah. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman. Aman. Oke. Terus kita lanjut lagi ke phase landmark. Nah, sini juga kita bisa deteksi atau ngikut, lebih tepatnya nentuin poin atau titiknya. Kita bisa ikutin, bukan ikutin sebutannya apa ya, lebih ke menentukan. Misalnya ini kan left corner dari Chicks kan kita bisa dulu apa? Kita bisa 3D posisinya kita masukin ke plan-nya. Jadi plan-nya itu bakal menuju ke poin itu. Tapi sebelum itu kita harus jadiin child-nya dulu. Kita harus jadiin child dari phase tracker-nya. Ubah scale-nya agar lebih jelas ya di mana posisi dari ini left center-nya dari Chicks. Itu kayak ngepin gitu ya, Di? Ya, ngepin. Jadi dia bisa ngepin di pipi kanan mungkin atau pipi kiri gitu-gitu. Sesuaikan sama komponen, berapa besar komponen yang mau dimasukin ke tracker tadi. Ya. Nah, ini. Phase landmark juga sebenarnya banyak, lebih dari satu. Kebanyakan juga ini sering dipakai yang ini mod. Biasanya buat game, eating game. Kalian sudah pernah lihat kan game-game yang di Instagram itu yang paling banyak sudah dibuat tuh. Game makan-makan objeknya jatuh dari atas. Sudah pada nyoba kah yang ini? Phase landmark? Kalau sudah nyoba mungkin ada yang mau ditanyain. Belum ada. Belum ada nyoba. Belum ada pertanyaan. Oh. Terus kita masuk ke interaction. Yang paling Oke, mungkin saya bisa nambahin sedikit ya, soal marker atau landmark ini ya. Ini sebenarnya jatuhnya mirip kayak placement atau penempatan aja sih jatuhnya. Misalnya kita mau fokusnya di mata buat kedip-kedip gitu ya. Ya ininya di
eyeball ya dia kalau nggak salah ya. Iya. Kayak yang mulut tadi. Apa namanya penempatan Kita cuma mau dapatin posisinya dari mulut ya itu. positioning itu yang fokuskan. Makanya saya bilang ada pola tertentu yang sebenarnya di Spark AR ini lebih mudah dipahami daripada tools apa ya filter atau AR yang lainnya. Ini sebagai awal lah paling enggak. Ibaratnya dari sekian banyak replacement yang ada itu bisa difokuskan lagi nantinya. Tapi harus dicoba dulu gitu sih. Enaknya di Spark AR ini kita bisa mainnya dari patch-nya. Ini yang paling mudah nih dari patch. Sementara saya sudah pernah nyoba yang lain itu rata-rata harus pakai script. Ya. Dan patch-nya juga patch-nya update terus ya di sampai sekarang. Iya. Gitu. Baru-baru juga. Terus kita masuk ke mana tadinya? Interaction. Jadi ada beberapa interaction yang disediain Spark AR. Itu ada salah satunya blink, arti ngedipkan mata. Nah, ngedipkan mata ini outputnya itu pulse. Jadi, semisal kita ngeblink, dia bakal aktif cuma sekali. Bisa itu tidak aktif lagi. Kita bandingkan sama yang boolean. Mode open. Nah, sementara mode open ini outputnya itu boolean. Jadi selama user yang menggunakannya ini membuka mulut, dia akan selalu aktif. Nah, aktifnya kemudian pas usernya sudah tidak buka mulut lagi. Ini juga mode openness, seberapa besar atau lebar mulutnya terbuka. Misalnya mulutnya memang tidak terbuka, nilainya bakal 0 seperti ini. Sementara paling besarnya tuh nilainya dari 0 sampai 1. 0,01, 0,99. Ini bisa kita pakai buat misalnya kita mau buatin animasi. Jadi setiap dia buka mulutnya itu, animasinya ini akan berjalan. Dan yang kita animasikan itu scale atau ukuran dari plane-nya ini. Jadi setiap dia buka mulut, plane-nya bakal membesar jadi 1. Tuh. Jadi membesar karena kita pakai loop animation, dia bakal terus berulang selama kalau masih aktif aja anunya, state ini open state-nya dari buka mulutnya. Atau kalian bisa coba-coba dulu. Kalian lihat dulu. Kalian coba salah satu. Kalau ada yang mau tanyakan, mungkin itu lebih lebih bagus ya. Daripada saya jelasin begini, kayaknya kalian kurang juga. Saya mau nanya, Kak. Nah, ya. Kalau misalnya kita mau masukin filter juga, kayak gimana? Ditaruh di child face tracker-nya apa bikin canvas? Filter apa ini? Filter warna. Oh, load. Ya, load. Nggak perlu. Tinggalin buatin nano aja. Buatin rectangle. Nah, tapi kan kalau kita misalnya tambahin, misalnya kita ada yang sering buat itu filter load sama makeup kan ya. Jadi kalau misalnya kita mundur terlalu jauh, dia tuh makeupnya tidak bakal kelihatan. Itu kita bisa atur dari materialnya.
Nah ini, kalian tinggal uncek aja yang ini, udah bakal kelihatan nanti. Walaupun dia bakal jauh. Bentar ya. Terus satu. Apa nggak kelihatan karena itu belakang kayaknya. Kayak gitu. Nah ini. Bedanya kalau kita cek ini, dia nggak bakal kelihatan sesuai dari jaraknya. Kalau dari dekat dia bakal kelihatan, kalau dari jauh dia nggak bakal kelihatan. Sebenarnya sesuai dengan kegunaan aja. Itu bisa digunakan kalau kita mau pakai filter-filter yang advance itu. Ada lagi yang mau tanyain? Dari beberapa filter yang sudah pernah kalian lihat mungkin? Kan mau tahu logiknya? Atau kalian nggak suka pakai filter Instagram? Halo. Kalian coba masukin contoh load-nya mungkin, Dik. Untuk melihat apa namanya layering yang ada gitu. Kita coba pakai load yang disediakan di sini aja ya. Ya. Karena kan ada yang apa namanya? Kan ada, kalian pernah buat load kan ya? Kalian masukin ke sini. Itu pakai patch atau enggak? Pakai patch. Siapa tadi yang cewek itu? Pakai patch enggak? Malia. Pakai Kak? Pakai harusnya. Pakai. Nah sekarang Sparkite sudah bisa enggak pakai patch. Jadi kalau kalian mau import load itu dan import, nah ini color load langsung aja dari sini. Terus kalian pilih loadnya, harusnya bisa masuk tanpa patch. Jadi kalau kalian drag and drop ke patch ini, nah ini, dia bakal nampilin satu shader. Ini sudah disediain dari Sparkite-nya. Bisa juga diatur intensitasnya. Jadi enggak repot-repot kayak yang pakai patch itu. Belum ada loadnya. Belum ada kamera teksturnya. Nah, Patch yang dimaksud Kakak itu yang face color load Kakak? iya. Jadi kalau semisalnya sudah punya load-nya, dan load-nya itu harus ekstensinya PNG, baru bisa diupload diimport ke sini. Nah kemudian kita kalau mengimportnya jangan di drag and drop, tapi dari sini. Nah di color load, tinggal pilih load-nya terus drag and drop di page-nya ini. Nanti bakal otomatis ada shader ini, color load shader. Sini juga bisa atur intensitasnya. Jadi kalau misalnya memang udah bisa kita mainkan pakai slider juga bisa. Misalnya mau lebih kelihatan lebih tajam atau enggak, kita bisa atur dari sini. Mungkin ada lagi? Coba ganti ininya, di apa namanya video mode. Oh, video reviewnya. Ya, video review supaya bisa kelihatan beberapa mode di jenis-jenis kulit orang yang lain mungkin atau gimana. Karena juga saya cari apa namanya load itu aja menyesuaikan di sininya yang bolak-balik biasanya sih. Iya, soalnya load yang dari apa namanya itu kita buat biasanya tuh beda pasti di dalam sini. Dari Lightroom tuh beda. Iya. Dia tidak apa ya, tidak 1:1 lah kayak load Yang di
Premiere atau beberapa apa namanya grading video gitu ya. Saya kira dulu mirip-mirip, ternyata berbeda sekali. Beda dari warnanya juga beda. Kadang juga kalau kita ngebuat load dari Lightroom itu ngadain kelebihan, dia jadi berminyak-minyak ini anunya gambarnya. Nah iya Kak, berminyak itu gimana ya cara ngatasinnya ya? Saya sering bikin load terus ya gitu berminyak gitu Kak. Sama kadang kayak pecah-pecah gitu. Saya Kalau kira nggak itu malah salah dulu highlightnya sih, tapi mungkin clarity sih kalau nggak salah. clarity-nya kayaknya. Iya, clarity-nya. Kalau di Lightroom itu kan kita bisa mainin fokus atau seberapa detail gitu ya. Nah itu kayaknya nggak support atau gimana di Spark Air atau material? Yang saya pernah dengar di forum itu color load-nya ini harusnya fokusnya cuma ke warna doang, nggak usah like yang lain-lain, nggak usah yang penting warnanya doang. Ya bahkan kayak kontras sama white sama highlight itu juga kalau tidak balance jatuhnya aneh gitu. Iya. Mungkin kalian harus coba dulu sendiri gitu ya. Apalagi mending kalau kulitnya agak terang gitu ya. Mungkin kalau kayak kulitnya gelap tadi atau kulit saya, waduh, bakal fail sekali jadi. Ya aneh kelihatannya kalau nggak cocok sama kulit juga. Bukan rasis sih deh, tapi emang begitu keadaan gitu. Jadi apa namanya? Makanya skincare itu mahal ya, mungkin yang cewek-cewek paham. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain. Ya, kayaknya lebih bagus ditanya, mungkin daripada saya jelasin. Ya, jadi gini, apa namanya? Kalau dari beberapa pola yang mau saya coba arahkan nanti. Minggu kemarin sih sebenarnya ada yang nanya, tapi saya benar-benar keteteran gara-gara kurang sehat. Paling nggak itu ada lebih dari 2 ya filter yang harus kalian coba buat di kelompok 4 orang itu. Dan seperti saya bilang di Mols juga, kenapa coba yang load dulu supaya kelihatan karakteristik apa namanya Spark AR sama beberapa kreatif kalian otak-atik warnanya itu. Paling nggak itu dulu ya, sebelum dimasukin lagu lah, dimasukin apa namanya tekstur atau beberapa tracking yang tadi gitu. Tapi for your information, apa yang kita lihat di sini, Bang Andi coba cek atau tampilkan, ya ini juga yang terjadi di beberapa konteks atau pola AR atau VR yang terjadi di banyak platform, ibaratnya begitu. Mirip sekali bahkan. Teknisnya aja beda gitu. Makanya ada yang bilang kayaknya bikin filter cuma drag and drop aja tuh. Nanti dulu. Tolong mulutnya gitu. Kalau nggak coba atau nggak kalau di dunia kreatif ya, kalau tidak gimana caranya supaya basah ya kita harus nyemplung dulu ibaratnya gitu. Bagaimana Priali? Kayaknya kalau misalnya belum coba tuh ya, kita selamanya bakal jadi end user dan menggerutu gitu. Kalau belum dicoba, nggak tahu susahnya di mana. Nggak tahu susah di mana. Gitu. Sini juga kalian sebenarnya bisa pakai script ya. Kalau buat game itu harusnya lebih enak pakai script, lebih simpel penulisannya daripada kita buat di page. Kalau kita buat di page itu bakal ribet tuh, berbelit-belit page-nya. Ya, beberapa. Ada contohnya nggak, Di? Ada. Dan kebanyakan ya contohnya di YouTube itu orang India ya, kalau berkaitan sama apa namanya game atau scripting gitu. Kalau IT memang rata-rata harusnya orang India sih. Indian guy gitu.
coba. Wah, ini jaringannya udah mulai ini nih. Tabel. Mulai labil. Ada yang Ini keluar contoh. masuk, ada yang kaget saya. Itu apaan? Apa itu tadi? Dari sound filter ya gitu? Ini atau gimana? Bukan. Gak ada sih. Bukan. Itu suara apa coba tuh? Coba dihilangin aja soundnya. Tapi yang mungkin bukan soundnya. Nah ini contoh game yang lumayan simple ya. True or false. Jadinya seperti ini. Di page-nya itu berbelit-belit. Mungkin kalau disuruh otak-atik lagi sudah agak bingung nih soalnya berbelit-belit. Nah makanya di Spark Air ini nyediain fitur komen seperti ini. Misalnya pet ini fungsinya apa. Nah, supaya mengelompokkan gitu ya, Andi? Ya lebih enak kita otak-atiknya lagi. Misalnya ada mode yang direvisi. Ini contohnya kalau dia pakai page. Saya belum pernah coba pakai script sih. Dia berapa pertanyaan, Andi? Udah 8 aja. 8. Iya. Berarti kalau lebih banyak, lebih ini lagi ya? Iya. Soalnya ini kita ngecek benar atau salah. Kalau jadi harus ada 2 kondisi. Kalau dia benar harus lari ke sini, kalau salah dia hadir ke sini. Nah, ini yang apa ya? Sedikit banyak tuh saya nggak tahu ya di kelas AI-nya gimana. Tapi harusnya sih paham gitu ya. Kondisi-kondisi basic if then Iya. else gitu-gitu loh. Iya. Itu sampai sekarang agak gedek sama angkatannya Apriandi dan senior tuh. Jadi ilmu if then else itu kemarin ngapain di kelas gitu. Kalau misalnya berkaitan sama skripsi atau tugas akhir gitu. Apalagi berkaitan sama game atau AI gitu ya. Sebenarnya kan intinya itu ya. Kalau nggak ngerti itu gimana menelaah gitu ya. Enggak. Kalau juga mau belajar gitu sih lebih mudah belajar. Nah, misalnya ada yang suka main game tuh. Sini bisa lebih enak lagi belajarnya harusnya. Misalnya buat skrip-skrip. Buat game itu pakai skrip lebih enak lagi di sini. Tergantung sukaan kalian apa. Kalau misalnya suka buat game, berarti kalian coba-coba buat game pakai skrip. Itu kondisi-kondisi juga itu dipakai di game harusnya. Ya pasti. Kayaknya nggak ada game yang nggak pakai kondisi. Iya. Kayaknya kalau belajar basic-basic gitu cocoknya sih buat game ya. Buat game-game basic aja. Iya. Dan beberapa tutorial di YouTube juga nggak secara apa ya satu banding atau spesifik gitu, harus kita coba sendiri sesuai dengan apa namanya case atau kasus yang coba kita pecahkan sih. Oke, saya lumayan PR nih untuk bisa coba handle beberapa mata kuliah yang memang based on practice gitu ya. Apalagi jarak dekat aja, apalagi jarak jauh. Muka aja, gitu. Ya berapa lama waktu itu nih? Satu apa namanya pertanyaan? 5 detik kan atau lebih? 7 detik. Kalau nggak bisa jawab, pertanyaannya lanjut tapi tidak disalahkan. Ada scoringnya juga? Ada. Skornya itu ya 8. 1 soal 1 skor. Oh, gitu. Ada minus? Nggak ada? Nggak ada. Kalau salah berarti skornya nggak bertambah. Bang, saya mau nanya, Bang. Oke. Itu kalau bikin pertanyaan-pertanyaan begini, pertanyaannya tuh di random kah? Kalau yang ini sih enggak. Kalau mau random tuh pakai script lagi gitu. Kalau sebenarnya ini enggak cocok di random ya. Soalnya takutnya berulang. Dan nggak tahu juga
membuat pertanyaan random yang tidak berulang. Antisipasi supaya tidak berulang, lebih baik tidak di random. Soalnya kan mau ada skor gitu. Iya, karena ada pattern-nya atau polanya juga gitu Iya. biasanya. Apalagi cuma berapa? 8 pertanyaan. Iya. Bukannya random. Rehan ya tadi ya, yang nanya ya, Rehan ya. Iya, Pak. Iya, biasanya polanya gitu sih Han, kalau emang jatuhnya nggak banyak, ya jarang di random biasanya karena apa namanya? Ya kita mau lihat scoringnya tadi ya, beda kayak one hit question gitu ya. Kan ada yang gitu juga nih ya. Ada Iya. pertanyaan terus. Nah, itu enak di random itu. Ya kalau one hit question tuh bisa. Kalau ini kan ibaratnya dalam satu berapa 19 detik ya. Berapa ini gitu. Berapa pertanyaan bisa muncul. Tergantung jawab. Itu berarti pakai gestur ya dia. Iya. Kanan atau ke kiri gitu ya. Iya. Begitu sih Rehan. Polanya. Kalau yang one hit question itu yang pertanyaan biasanya tebak-tebakan. Itu juga. Ya itu sudah banyak yang buat juga yang Sudah banyak juga yang buat itu matematika gitu. Itu aja ada false gitu juga. Itu aja ada polanya juga gitu. Itu secara nggak sadar sebenarnya bisa tahu polanya gitu, tapi as a developer gitu ya harus berdamai dulu dengan hal-hal yang mendasar seperti itu ya, baru kita bisa coba yang lain. Makanya saya bilang di mata kuliah game gitu ya, fungsinya analis atau desainer pola atau pattern tadi ya, fungsinya ini untuk bisa menggambarkan paling nggak jalannya filter atau jalannya game itu seperti apa secara basic. Nanti baru kita kembangkan lagi atau mirip sama game apa gitu. Dan ini polanya berulang ya, maksudnya jarang sekali yang original. Iya. Jadi ya pinter-pinternya exploring idea atau pembedanya aja lagi. Di komunitasnya sebenarnya begitu juga, berulang-ulang gitu aja. Iya. Cuma beberapa orang yang kreatif, tapi itu betul-betul bagus filternya, apalagi yang 3D gitu. Buat campaign juga kayaknya polanya begitu-begitu aja. Tapi pesannya yang mau dibedakan gitu. Nah kemarin itu campaign saya lupa film apa gitu yang ada filternya. Sama Netflix yang paling kali ya? Ya yang Netflix punyanya PNGNC itu. Ada yang pernah tahu nggak ininya? Filmnya itu film Korea apa ya? Yang space gitu. Jadi dia itu kombinasi juga ya dia. Kombinasi saya lupa nama filmnya lagi. Space. Ntar saya buka Netflix dulu. Tapi dia yang buat VNGNC ya, atau si itu yang Instagram ya? Yang Instagram, Easy yang buat Easy. Kalau kayak Instagram belum lihat sih, yang saya lihat cuma TikTok. Kayaknya di TikTok ada juga ya. Jadi si Easy ini dia 3D artist gitu, tapi kemarin handle AR-nya Space Sweeper. Space Sweeper. Ntar saya coba off search dulu nih, saya mau tunjukin apa namanya Instagramnya si Easy ini. Ini juga sebenarnya jadi ide untuk ini juga ya, untuk penelitian juga, tapi saya mau lihat dulu potensi anak-anak ini gimana. Baru aja kok, kalau nggak salah
beberapa bulan yang lalu, Februari nih bahkan. Oke, saya izin share screen ya, untuk bisa ngasih lihat. Oke, udah kelihatan? Oh, ini. Yang ini. Jadi dia bikin kapal-kapalannya gitu, kapal-kapalan. Kapal Kalau terbang. tidak salah target tracking ya, Mas. Target tracking. Kalau di AR marker base jatuhnya gitu. Ya, sebenarnya nggak ada yang lebih bagus marker base atau markerless atau apa gitu. Tergantung implementasinya aja jatuhnya. Dari koran Kompas dia. Dengar nggak? Ya, AR dan filter. Ya. Jadi kalau kalian ada Jadi skill menyesuaikan ukuran korannya. skill 3D atau 2 dimensi desain, lebih enak lagi main air main di pakai air sebenarnya. Tapi ini ya, 3D ya ini. Iya, 3D. Jatuhnya sih 3D. Tapi ya itu tadi detailnya diturunin waktu mau di generate ke Spark-nya jatuhnya gitu. Tapi tetap bagus sih. Gitu. Bagus banget jadi ini ukuran untuk spark air ini bagus. Sama yang paling baru itu ya lupa ya, Kompas atau Ventela gitu. Kompas sih kayaknya. Satu Kompas. Itu dia buat apa sih namanya, kolaborasi ya sama yang suka ini Barbecue Mountain Boys nih. Ada AR nggak ya? Kalau nggak salah sih ada AR juga nih. Ada filternya juga. Nggak mau ke play. Nggak mau ke play. Jadi dia pokoknya dia polanya kayak yang tadi berarti. Ada kotak sepatu gitu ya, ada kotak sepatu ini depannya, terus bisa di scan baru muncul AR-nya gitu. Sama konsepnya. Konsepnya sama, tapi ini di kotak sepatu gitu. Bagus. Dan animasinya dia pakai apa namanya, kayak minimalistic polygon gitu, jadi nggak terlalu, kalau tadi kan ibaratnya realistik sekali ya yang dibuat sama Ii tadi gitu. Itu Kompas Detailnya sih, detailnya begitu. Jadi begitu. Saya apa namanya, jadi desain yang berkaitan dengan visualnya sebenarnya ngeri-ngeri sedap, karena ekspektasinya tuh apalagi terhadap orang-orang awam gitu ya, yang mungkin belum pernah coba atau gimana. As a researcher atau as a lecturer, sebagai dosen, saya aja ibaratnya keterbatasan waktu untuk bisa ngulik, gitu. Apalagi berkaitan sama kreativitas. Makanya biasanya sih saya lemparkan aja ke mahasiswa bagaimana mereka bisa exploring, karena itu pertama terbatas waktu, dan kalau misalnya nggak mau ngulik dan nggak mau nyebur, nggak bisa basah. Itu aja sih kalau misalnya mau coba ngambil tugas akhir itu atau coba fokus di bidang itu, dan tidak sebentar, tidak seperti kita mencoba Hello World, waduh, di programming awal gitu. Ada yang mau di-share lagi nggak, Di? Kira-kira, Di, untuk di masalah exporting mungkin, atau apa namanya, format-formatnya gitu-gitu, belum bisa dilempar ke Spark-nya. Finishing-nya lah ibaratnya gitu. Satu lagi, kalau misalnya kalian mau import lagu itu MP3 nggak bakal bisa diimport di sini, jadi harus
M4A kalau nggak salah MP4 ekstensinya. MP4A ya. Iya, itu pun harus di setting lagi apanya tuh ya, frekuensinya harus mono juga. Ya nggak bisa stereo. Iya. Jadi saya biasanya tuh pakai Audacity sih, pakai buat convert dari 3D ke ekstensi yang bisa support di sini. Bisa juga online, cuma agak ribet, perlu koneksi juga, jadi lebih mending lagi kita pakai yang offline, Audacity. Kalau masalah 3D yang diimport harusnya banyak supportnya, OBJ, FBX, untuk apa lagi ya, Portrait kalau nggak salah, itu bisa diimport di sini. Tapi satu yang jadi kendala di sini itu ukuran filenya. Maksimal itu ini, kalau buat Instagram itu 4 MB, Facebook 10 MB. Misalnya kalian punya 6 MB, berarti itu tidak bakal bisa diupload di Instagram, tidak bisa digunakan di Instagram, cuma bisa di Facebook. Jadi kalau misalnya mau buat 3D, saya juga kurang paham 3D, apanya yang dikurang-kurangin supaya tidak terlalu besar ukuran filenya, kemudian bisa diimport di sini. Baru bisa diterima sama Instagram, bisa dia mana nih tadi? Library. Bisa juga kalian coba-coba buat import 3D di sini dari Spark AR library-nya, tuh banyak yang nyediain free for personal dari Sketch Lab. Di sini juga nyediain beberapa template. Kalau kalian mau coba-coba template dari Spark AR-nya, kalian mau ngeliatin gimana caranya dia buat, bukan cara dibuat sih, gimana hasilnya. Dari misalnya kita ke face distortion. Jadi kalau template itu biasanya berbentuk blok seperti ini. Bloknya ini bisa dibuka lagi. Dalam blok itu baru dia dilihatin settingannya gimana. Tapi kalau cuma template begini, dia berbentuk dot. Ini filter yang sering juga dipakai, face distortion, buat lucu-lucuan gitu. Kayak ada mulutnya 3 lah, matanya berapa gitu. Mulutnya besar. Kalian bisa setting juga di sini. Ini template tadi ya, Li ya? Iya. Template face distortion. Sekarang bertambah lagi template-nya lebih bagus. Ada juga template makeup kalau kalian mau coba-coba buatin filter makeup gitu. Nah, coba yang makeup Li. Karena kan kemarin sih awal-awal coba masih pakai layering itu ya. Berarti nggak perlu pakai layering juga atau gimana? Li? Kadang-kadang kan ada yang harus apa namanya, misalnya bibirnya merah, terus misalnya pakai masker, bibirnya muncul di depan maskernya gitu. Kalau misalnya layering kan begitu kan. Dia itu otomatis deteksi sih dia. Iya, otomatis deteksi. Jadi walaupun pakai apapun, kalau ada, yang penting wajahnya itu terdeteksi, sudah pasti dia nentuin di mana, misalnya lipsticknya di situ. Makanya. Nah, ini kalau makeup cuma kayaknya jarang ada yang pakai, soalnya rata-rata yang main Spark AR ini desainer, mainnya 3D juga, jadi mereka buat sendiri aset-asetnya. Sementara di sini jarang ada yang pakai, soalnya terlalu berlebihan sih kelihatannya nih. Terlalu minor. Makanya apalagi dengan, nah ini kan lumayan. Kalau mas-mas tadi kayaknya agak
Jadi kalau kalian punya skill-skill kayak desainer atau buat objek 3D itu harusnya lebih enak Nah, lagi. sama ini saya perlu tegaskan juga ya. Mumpung nanti ini ada recorded kontennya. Seberapa hebat tools, seberapa hebat logic gitu ya. Tapi kalau udah bertabrakan dengan kreativitas atau apalagi ya jam terbang atau taste itu nggak bisa ditolong kalau misalnya nggak pernah coba atau nggak pernah lihat atau nggak pernah pakai ibaratnya gitu. Itu nggak bisa ketolong. Mau template sebagus apa tapi kita tidak bisa explore sendiri atau ini maksudnya mau dibuat mau gimana sih ibaratnya gitu. Itu sulit gitu. Ngikutin 100% kata yang disebutin di YouTube juga nggak bisa. Kalian harus tahu juga fungsinya ini apa. Kalau misalnya dibuat beberapa frame itu fungsinya apa. Betul sekali. Mungkin ada yang lagi mau nanya gitu. Cuma 2 orang doang yang nanya tadi ya. Ini harusnya perwakilan kelompok yang interest ke filter ya, karena dalam pikiran mereka pasti kayaknya gampang nih filter. makanya sih gampang ya. Atau nyarinya gampang. Save. Tapi tidak untuk buatnya. Sini juga lightning ya, buat pengaruh lightning. Tergantung dari materialnya juga. Kalau misalnya kita pakai lightning itu harus pakai material yang standar atau physical based. Jadi kalau udah flat itu nggak akan berpengaruh lightningnya. Misal ini, kelihatan nggak sih? Berapa cerah gitu kan? Iya. Maksudnya kalau di anu tuh pantulan cahayanya pantul nggak cahaya dari sini. Iya. Bukan cahaya real time. Kalau real time nggak bisa juga. Kita hilangin lightning-nya bakal flat gini. Ada lightning-nya, nah tuh ada kayak tekstur siluet cahaya gitu. Lebih glowing gitu bibirnya. Kemarin siapa ya yang nanya di WhatsApp tuh sambil praktek itu sebentar. Lutfi Noval Rahman, monitoring Vi. Iya Pak, hadir Pak. Desainer kawakan juga. Ada komentar atau respon mungkin Vi terkait bahasan hari ini? Karena kemarin kan kamu nanya tuh gimana? Belum ada sih Pak. Gimana mata kuliahnya belum? Tinggal ini aja sih Pak. Nyoba dulu. Saya udah install atau udah pernah buat? Belum pernah Pak. Belum pernah. Oke. Ya udah nggak apa berarti nanti silahkan dicoba ya. Ini ada berapa anggota mau yang ikut Vi? Selain kamu? Ada satu Pak. Ayu. Oh iya. Ini bebas nanti ya, maksudnya produk filter yang mau dicoba dibuat nggak cuma filter yang basic gitu ya. Maksudnya ada beberapa komponen yang mungkin bisa ditambahkan seperti penjelasan saya kemarin. Dan saya rencananya nyoba dua dimensi dulu sih Pak ini Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi disesuaikan juga dengan tema dan iya betul Pak. Terinspirasi dari mana gitu. Iya. Bisa dicek di beberapa yang rame misalnya gitu ya. Ya itu boleh juga sih, tapi kalau mau dibedakan sama yang lain juga itu lebih bagus lagi. Oke ya, aman ya? Aman Pak, sip. Oke, yang lain ada respon mungkin?
Misi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau mau apa ya filter yang paling mudah atau tutorial yang ada di YouTube Pak, itu apa aja Pak? Penasaran sih mau bikin kan. Yang paling mudah ya berkaitan sama lu tadi ya kali ya, Lightroom tadi. Dia upload warna, terus warnanya terimplementasikan ibaratnya gitu. Terus nggak gampang juga sih sebenarnya. yang jatuhnya jadi gampang adalah mungkin patch-nya nggak terlalu banyak ya. Bahkan masih pakai ini nggak tadi untuk load nih. Bisa pakai, bisa enggak sih? Bisa pakai, bisa enggak ya? Iya, tapi lebih bagus enggak pakai. Lebih Karena simpel. sudah ada di Spark-nya langsung ya. Iya, disediain. Import load-nya langsung dari add asset tadi ya, nggak salah ya? Iya, dari sini. Nah, itu di situ perlu diperhatikan nanti. Jadi load-nya itu pakai base load ya, seperti yang saya bilang di Mouse kemarin. Terus diedit dan jangan lupa di save-nya itu save as PNG ya, jangan JPG atau JPEG gitu. Dan juga jangan main di tekstur atau clarity atau apa lagi dehaze-nya ya, karena dehaze itu sharpening juga itu. Jangan coba tambahin grain, jangan tambahin itu langsung jadi pasir. Iya. Bukan titik-titik lagi, jadi pasir tapi filter kali. Tapi coba di apa namanya, dipraktekin dulu ya. Tapi tadi lanjut tadi Muhammad siapa nih? Saya Pak Muhammad Nailul. Muhammad Nailul ya, itu sih Nailul ya. Itu tadi Lightroom biasa atau Lightroom mobile ya. Terus di save as ke PNG, terus PNG-nya di add asset di Spark AR. Terus dilihat apa namanya dengan kesesuaian beberapa contoh-contoh video orang di sana disesuaikan, ya udah langsung di import diekspor ke Spark AR webnya aja gitu. Dan kayaknya kalau dulu lama ya kalau sekarang kayaknya lebih sebentar, kayak Amalia tadi katanya nggak nyampe sehari gitu. Saya juga nggak. Dulu estimasinya itu 10 hari maksimal, sekarang diubah jadi 5 hari. Makanya itu maksimal ya ya. Iya. Tapi ada juga yang lebih dari sebulan. Itu terkait apa biasanya copyright atau gimana? Nggak tahu sih, tergantung. Mungkin kalau yang meriksa bot itu, kalau yang meriksa bot bisa langsung lolos. Soalnya kemarin ada uji coba juga, ada yang ACC langsung cepat itu dari bot berarti. Oh gitu. Kemarin itu saya pernah upload filter yang kedua atau ketiga gitu. Itu gagal cuma gara-gara di icon display picture saya itu ada ada teks. Dan teksnya itu saya lupa pakai hashtag atau gimana gitu. Itu ketolak nih. Iya, kalau pakai hashtag emang nggak boleh. Oke, hashtag itu nggak boleh ternyata. Iya. Hashtagnya apa kemarin? Saya lupa. Pokoknya ada filter kedua atau ketiga saya gitu, itu ditolak. Itu pakai terus apa yang diotak-atik, terus saya cari di beberapa artikel luar gitu. Oh, ternyata nggak boleh pakai hashtag gitu. Karena jatuhnya katanya ada beberapa campaign di dalam campaign nih, ibaratnya gitu. Jadi misalnya filternya bawa campaign, nah di ikonnya itu juga tersulit campaign apa gitu. Kita juga nggak boleh pakai nama-nama merek, nggak boleh pakai nama merek kalau filternya. Merek juga nggak boleh. Makanya kebanyakan sih pakai ya kata kerja atau kata sifat biasa ya, dikombinasikan gitu. Itu kalau mau nambah teks ya, Li ya. Iya. Teksnya pun nggak boleh diam gini ya. Sebenarnya sudah banyak sih filter-filter yang melanggar aturan seperti teksnya tuh diam gini. Kemudian videonya tuh teksnya nggak ada. Tapi kalau kita coba filternya, dia harus di tab dulu baru muncul teksnya. Nah itu gimana? Itu memang teknisnya begitu atau? Itu gimana sebutannya orang-orangnya? Akal-akalannya doang. Kalau diperiksa, kalau di report orang banyak itu kalau ketahuan bakal di take down.
Oh, begitu ya sampai ya? Iya, sudah banyak yang di take down. Tapi tidak boleh marah juga sih, itu sebenarnya melanggar aturan. Iya, kan ada rules di awal kan. Kayaknya ini sih di apa namanya? Pertama dari ini ya, awal-awal pandemi kemarin kan ada beberapa yang hashtag masalah LGBT sama apa namanya? Black Lives Matter gitu-gitu loh. Nah, gitu-gitu tuh hashtag itu lebih jatuhnya lebih sensitif di konten-konten kreatif begini gitu. Dan ya di Twitter sama Facebook juga kan sudah, apalagi Instagram sudah kenyang lah dengan hashtag-hashtag begituan. Mungkin itu salah satu ininya ya, salah satu untuk meredus ya ini ya campaign boleh lewat apa namanya filter, tapi ya tidak boleh terlalu apa namanya terlalu vulgar juga jatuhnya gitu. Iya. Salah satu apa namanya asumsi saya sih begitu. Berarti kalau mau nambah teks-teks gitu ya disesuaikan aja ya, atau ditampilkan aja ya, ibaratnya gitu. Iya. Itu pun harus ikutin gerakan gerakan muka. Misalnya harus dijadiin chartnya dari face tracker, harus begini. Nggak boleh ada hashtag. Nah, ini. Kalau teks biasa boleh? Iya, teks biasa boleh. Oke. Kalau still bisa juga? Ya? Kalau misalnya teksnya still, maksudnya nggak ngikutin movement kita gitu? Nggak bisa, harus ngikutin. Harus ngikutin kan ya? Iya. Tapi bisa sih di apa namanya itu sebutannya, orang-orang Sparkler biasanya bilang ngakalin gitu. Jadi dia ngikutin teksnya cuma nggak sampai full gitu. Jadi gerakan kiri kanannya doang yang diikuti wajahnya. Nggak terlalu ngikutin apa namanya gerakan yang kita ini ya. Biar nggak aneh aja gitu kalau misalnya kayak tanggal waktu itu ngikutin wajah gitu kan. Oh ya, tapi ada beberapa teks yang boleh diam. Itu teks-teks yang kayak dynamic text yang seperti time gini. Nah, ini bisa nih diam. Ini baru aja dibolehin. Oh, itu boleh? Ya, misalnya mau buat filter VHS gitu, retro atau apa, bisa pakai ini. Time yang ini. Hari juga bisa ya, Bang? Ya, hari bisa. Cuma temperatur nggak bisa. Soalnya nggak support. Instagramnya belum support sih. Kalau Facebook bisa. Banyak dynamic text yang sekarang dibolehin. Tapi tergantung platformnya. Kalau cuma Instagram, yang bisa ini doang. Kayaknya jarang deh yang pakai filter Facebook. Iya, soalnya Facebook itu nggak kayak Instagram, ada tabnya khususnya, filternya. Kalau Facebook agak bingung juga gimana cara cari filternya. Nggak pernah nyoba. Saya juga selama ada Facebook apa namanya itu? Facebook video sama Facebook Market ya, yang ada di Facebook tuh jadi kayak Facebook apa ya? Bukan sosial media lagi saya rasa, jadi kayak forum. Marketplace gitu. Marketplace juga. Belum lagi hoax gitu, aduh. Boleh upload video juga sekarang lagi, itu pun copyrightnya nggak terlalu diperhatiin. Jadi orang-orang upload video, yang penting ada iklannya. Rem juga di situ, remeng juga, jualan juga. Jadi sebenarnya aplikasi apa sih? multi platform. Ya betul sih, super apps, tapi kan nggak gitu-gitu juga. Terlalu super gitu. Mungkin ntar lagi Facebook jadi negara. Presidennya siapa? Zak. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal kemarin, sebenarnya layering yang ada di Spark Air itu ya ada yang mudah, ada yang sulit juga, dan tergantung kreativitas saja untuk bisa coba. Kayak misalnya saya bilang tadi, color load itu yang paling basic, dan saya juga
baru nyoba itu, dan apa namanya kayak teks, terus juga tadi ada musik atau instrumen yang kayak Amalia coba tadi, itu juga bisa. Terus juga ada makeup, terus ada apa lagi tadi, gestur ya, dia Iya. salah gestur juga. Itu juga jadi poin-poin yang memang sebenarnya itu aja sih, tergantung apa namanya itu, eksekusi kita di filter yang mau kita coba buat. Game juga tadi banyak mode yang bisa coba lah ibaratnya begitu. Makanya kelompok, supaya kalian bisa bagi-bagi tugas lah paling enggak gitu, atau enggak nge-explore idenya, karena kalau kita membayangkan mendesain sesuatu sebenarnya indah sekali ya, tapi pas sudah mulai Eksekusi. desain atau eksekusi, wow, banyak sekali mood yang hilang atau stuck gitu ya biasanya. Ya orang yang desain atau yang suka ngulik sesuatu mungkin lebih paham daripada follower ya atau pengikut saja gitu. Sebenarnya kita follower juga, tapi ya gimana caranya punya identitas terhadap apa yang dibuat. Nggak ada yang original sih sebenarnya. Jadi semuanya repetitif gitu. Bahasanya sih perulangan aja. Oke. Ada lagi mungkin Di, yang mau disampaikan? Dan untuk minggu depan ini buat semua ya, mungkin nanti saya bakal coba minta bantuan 1 atau 2 orang buatin, kalau kemarin kan Excel ya untuk di Google Sheet untuk bisa kelompoknya, nanti ada Google Form untuk mengumpulkan link filternya, kalau misalnya udah pernah buat atau sudah buat, terus di explore-nya gimana gitu. Dan mungkin minggu depan saya kita bakal review itu ya, satu-satu beberapa filternya teman-teman per kelompok pastinya. Dan sebenarnya saya punya 1 orang narasumber lagi ya selain Apriandi. Yudi, tahu Yudi? Tahu. Yudi Kurniawan, 2000 Iya. berapa tuh? 15 kayaknya dia. Sempat terkenal apa kemarin? NKC itu? Ya nanti kita cerita tentang hari ini tuh. Nah itu dia yang mencoba pertama kali. Tipografi tuh jatuhnya ya. Iya. Tipografi. Dan juga tuh pasti. Iya. Bahkan ada beberapa katanya udah bukan nggak diupdate, dibiarkan lama terus nggak ada yang pakai, bisa hilang sendiri dia atau gimana sih? Bukan, itu masalah filternya sudah harus diupdate pakai Spark Air yang terbaru. Oh begitu. Jadi filter-filter yang lama tuh ya dia. Iya. Terus juga Yudi Kurniawan, terus ada Emma Cynthia tuh 2018 juga kayaknya ya. Emma 2018 ya, Amalia ya? Pak, sekelasnya Pak. Iya, itu saya udah todong dia juga untuk share, tapi dia galak soalnya angkatan katanya. Oh ya udah, gak apa-apa. Jadi kayak menggurui gitu katanya. Tapi dia dibully 1 angkatan katanya gak enak. Tapi dia salah satu penggiat juga lah jatuhnya gitu. Expert di load. Ya, order juga dan lain-lain. Terus kalau misalnya ada yang nanya, Pak sebenarnya ini bisa dijadikan skripsi atau dinaikkan ke tugas akhir sih? Bisa saya bilang gitu, bisa. Tergantung fokusmu dan juga apa yang mau dibuat gitu. Makanya biasanya angkatan Apriandi ya, atau di atas saya lagi tuh saya tanya, udah pernah coba buat belum? Atau udah pernah pakai belum? Gitu. Kalau misalnya emang belum, ya saya suruh dulu coba gitu. Karena kalian sendiri yang mau jalanin nih berarti.
Dan ya repetitif, saya bilang seperti tadi. Oke. Terima kasih banyak ya, Priyandi, atas Ya, Pak. waktunya. Mungkin minggu depan kita bisa coba sharing lagi terkait sama apa yang udah mereka coba buat gitu dalam 1 minggu ini. Dan ekspektasi saya nggak tinggi-tinggi ya. saya lihat kalian coba buat dan di approve sama Instagram atau Facebook itu sudah suatu step tersendiri berarti. Tapi ya kalau bisa dieksplor lebih ya explore lah lagi berarti gitu. Makanya harus rame-rame kan. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan mungkin? Silahkan. Saya izin stop ya. Nah, udah lumayan.